memuji dan beribadah memuliakan nama-Mu. Mohon maaf atas keterlambatan pada ibadah pagi ini. Shalom, mengucapkan kepada selamat bersekutu dalam ibadah offsite dan sekaligus live streaming saat ini, khususnya kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang berasal dari jemaat lain namun berkenan mengikuti ibadah ini. Semoga ibadah dan pemberitaan firman hari ini memberi kekuatan baru kepada kita dan semakin menentukan iman dan pengharapan kita kepada Tuhan. Sebelum memulaikan ibadah, kami mengajak kita semua untuk masuk saat teduh sejenak.
Bapa di sorga, kami bersyukur kasih karunia Tuhan melimpah dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih dan anak-anakmu, anak-anak sekolahmu minggu memuji akan Engkau karena kebaikan dan kebesaran Tuhan. Kami berdoa Tuhan berkati anak-anak kami secara khusus untuk kegiatan sekolah minggu hari. Berkatilah guru-guru sekolah minggu, kakak yang akan membawakan cerita dan kakak pendamping, juga majelis pembinanya. Tuhan berkati orang tua, saudara-saudaranya, Tuhanlah yang menyertai pertumbuhan mereka. Jadilah pertolongan-Mu atas anak-anak kami dalam kegiatan sekolah minggu hari ini dari awal sampai pada akhirnya, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Hukum Allah dari Amsal 3 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-7. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada lauh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Setelah kita mendengarkan hukum Allah, maka nyatalah dosa kita kepadanya. Dengarkanlah firman Allah yang terdapat dalam Mazmur 139 ayat 23 hingga ayatnya yang ke-24. Selidiki aku ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunanlah aku di jalan yang kekal. Marilah kita mengaku dosa kepadanya. Pertama-tama diberi kesempatan kepada jemaat untuk mengaku dosa secara pribadi.
Tuhan Maha Kasih dan Maha Murah, pandanglah kami saat kami mengingat keburukan dan kelemahan kami. Berilah pada kami pengampunan atas pelanggaran dan dosa kami. Kuatkanlah kami dengan Roh Kudus-Mu yang penuh kasih melalui Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara, setelah kita mengakui segala dosa kita kepada Tuhan, maka sekarang dengarkanlah berita pengampunan dosa bagi mereka yang mengaku dengan tulus ikhlas di hadapan-Nya, yang didasarkan pada Mazmur 138 sampai 13. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Mari kita siapkan membaca Alkitab dari 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-33. 1 Korintus 15, kita akan baca satu ayat saja, yaitu ayatnya yang ke-33. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita tentukan kepala, kita berdoa. Ya Allah, sumber segala hikmat,
Sekarang kami mau mendengar apa yang hendak Engkau firmankan. Berbicaralah kepada kami tentang damai-Mu kepada umat-Mu dan kepada orang-orang yang Engkau kasihi, supaya kami jangan kembali kepada kebodohan. Sesungguhnya keselamatan daripada-Mu dekat pada orang-orang yang takut akan Engkau, sehingga kemuliaan diam di negeri kami. Sinarilah umat-Mu dengan wajah-Mu, dan ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepada kami. Amin. Marilah kita berdiri. Bacaan firman Tuhan hari ini yang terdapat dalam 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-33. 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-33 yang berkata demikian. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Demikianlah firman Tuhan. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Syukur kepada Tuhan. Silakan kembali. Bapak Ibu Saudara, baik yang ibadah tempat ini atau yang mengikuti secara lain, saya menyapa kita semua. Shalom. Shalom. Kita secara spesial akan menyambut seorang anak bayi yang bernama Bernadette Miracle Novella Campoping, anak dari Kudia dari Sumatera dari kemana dia? Nangis di Ya, belakang. kita bilang ya. Nangis. Selamat datang anak Miracle. Kita doakan anak ini menjadi anak yang bertumbuh dalam hikmat Tuhan, sehat jasmani, sehat rohani, dan di masa yang akan datang akan kedapatan tetap setia kepada Tuhan dan menjadi orang yang berdaya guna, bukan saja bagi keluarga, tapi juga bagi bangsa dan gerejanya. Amin. Amin. Selamat datang kepada oma daripada Miracle. Ya, ada ibunda daripada Ibu Risma, Ibu Leden Towe Tadani. Ya, ada keluarga dia. Ya, Risma bilang tidak usah disuruh berdiri nanti ya. Tapi kita akan menyapa selamat datang Ibu Leden Towe. Kemudian ya ada beberapa yang dulu pernah datang, ada Ica ya, Ica pernah datang, ada Yarik ya, Yarik ini dari sekolah Budi. Yang baru datang adalah si Grey ya, Grey lagi perkenalan di sini ya. Grey ini dari Bobi ya, dari Bobi ini dekat Meko. Sesudah Bobi ini Taipa, kampung dari Mersin ya. Mudah-mudahan boleh nanti kalau kita ke tentera sidang proses Pemohon Utara bisa tembus di Taipa. Padahal waktu saya ke Opini tinggal sedikit ke Taipa gitu ya. Saya lupa kalau itu kampungnya Mersin, Pak. Saya menyesal tidak lanjut gitu ya. Ada juga yang baru datang, Usian ya. Selamat datang ya. Usian asal dari mana? Oh, Kambang. Pak Eki mana ini? Pak Eki, ya kan? Eki kenal ya? Kenal ya? Usian kenal lagi? Pasti kenal lah satu kampung. Ada yang baru juga nanti kalau saya baru datang nanti perkenalannya. Ada Ibu Dori Galamba, Bapak Eki dari Pak Yansen, datang dari Bendera lagi untuk coba. Selamat datang. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, Shalom. Shalom. Tema hari ini adalah pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi contohnya bukan Tarzan. Kalau Tarzan dia lahir langsung dibawa monyet begitu ya, langsung dibawa sama binatang begitu ya. Dia belum terbentuk sehingga pola hidupnya seperti binatang, ya kan? Teriakannya itu, ya kan? Itu binatang. Dia bergaul hebat dengan binatang. Yang dimaksud di sini ialah sudah ada kebaikan, sudah terbentuk attitude-nya, tapi karena salah bergaul jadi rusak. Ya, jadi rusak. Jadi ya kita mungkin pernah mengalami ya, sudah diajar bangun pagi jam 5 lalu kemudian mandi, tiba-tiba bergaul sama orang yang malas bangun, pasti dia tak balik, pasti dia jadi rusak. Ya,
Atau contoh yang pernah saya sampaikan, ada satu keluarga punya burung kakatua. Pernah lihat burung kakatua ya? Kalau di tentena dulu, kalau misalnya, maaf ya kalau saya cerita dari tentena dulu, ada Mama Keke, ya, Pak yang Ibu Dori ya, Mama Keke dulu kan punya burung kakatua ya. Peter ngomong begitu ya, selamat pagi, good morning begitu ya. Nah ini burung kakatua yang punya keluarga ini seperti itu. Saya sudah pernah cerita soal ini. Jadi dia bisa ngomong seperti kita, selamat pagi, good morning begitu ya. Jadi nama-nama orang lalu bisa disebutkan. Sekali waktu keluarga ini di luar negeri. Nah, mereka pikir bagaimana dengan burung kakatuanya. Lalu mereka pergi ke tetangga yang mereka kenal baik. Lalu mereka titipkan, Pak Bu, kami mau keluar negeri, bolehkah kami titip burung ini biar ada yang jaga, yang kasih makan? Oh boleh. Lalu dititiplah burung itu sekitar 1 bulan. Ya mereka ini orang kaya dalam liburannya panjang ya. Saudara-saudara, singkat kata, lalu keluarga itu kembali dari liburan. Dengan senang hati mereka lalu mengambil burung yang dititipkan di tetangganya. Ketika sudah sampai di rumah, disapa, mereka menyapa, good morning, begitu ya, begitu ya. Selamat pagi, loh, kok jadi suaranya berubah begitu ya? Kok jadi aneh suaranya begitu? Dia tidak ngomong lagi apa yang dulu sudah dia ketahui, dan akhirnya si orang ini, bapak dari keluarga ini pergi ke tetangganya, Pak, Bu, mohon maaf, ini dulu kan burung kami bisa ngomong, bisa bilang selamat pagi, good morning, begitu ya, sebutkan nama-nama orang di dalam rumah. Sekarang tiap kali kita sapa atau kita bicara, dia hanya jawabnya begitu. Kenapa? Wah itu tetangga sana, mohon maaf, karena rumah kami kecil jadi kan taruh burung itu di toilet begitu ya. Kami taruh di toilet ya. Jadi mohon maaf ya, setiap kali orang berak ya hafal itu ya. Saudara, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik ya. Jadi dikatakan tadi, saya sebutkan saja bahasa Yunani-nya ya, karena satu ayat saja. Me planaste, me itu tidak atau jangan, planeo, planaste itu dari kata planeo, menyimpang, tersesat, ya, planeo itu tersesat. Kemudian teirusin dari kata teiro itu rusak, ya, hancur lebur. Baru kemudian ete kresta, ete itu dari etika atau etos, ete kresta, jadi kebiasaan, kresta itu agung mulia, kebiasaan yang baik, homililai kakai. Homililai itu dari kata homile. Kalau dalam studi teologi ada istilah homiletika, ilmu berkomunikasi. Itu dari kata homililai atau homile. Ya, jadi hoba itu adalah sebuah ilmu berkomunikasi bagaimana kita bisa terhubung. Jadi inti daripada homililai itu ialah saya berbicara, orang itu ngerti atau enggak. Kadang-kadang kita hoba saja, tapi kita enggak bisa menyampaikan sesuatu yang dibutuhkan. Nah, ilmu berhoba adalah bukan sekedar kemampuan bicara. Orang di Indonesia banyak dalam bicara, tapi apakah itu sampai? Nah ini persoalan. Nah, jadi intinya ialah sebuah komunikasi yang nyambung. Tetapi kakos itu kalau diterjemahkan evil sesuatu yang jahat, devilish. Jadi pergaulan, keterhubungan kita dengan iblis, ya, pergaulan yang jahat,
itu akan merusakkan apa yang saya istilahnya yang mulia Krishna akan mengubahkan etika yang baik. Jadi saudara, kenapa harus saya uraikan seperti itu? Karena zaman kita adalah zaman yang selalu berubah. Dan di tengah-tengah perubahan itu banyak sekali tawaran-tawaran yang menggiurkan dan kadang-kadang membuat kita masuk di dalam penyimpangan. Saya rasa kita orang Kristen pasti diajar dari kecil. Kita diajar dari kecil rajin bergereja. Ya, banyak orang yang dulunya rajin bergereja, lalu kemudian sampai di Jakarta berubah. Dia berubah, bukan rajin bergereja lagi. Ada di sini yang begitu. Yang tadinya di kampung dulu rajin bergereja, lalu berubah. Saya tanya, Pak, kenapa nggak gereja lagi? Karena ada yang cerita, Pak, pasti udah malas ke gereja. Kenapa? Yang pertama macet. Ya memang di Jakarta macet. Ya, saya cuma bilang sama dia, itu macet di Jakarta bisa diterobos. Tapi kalau macet yang dibuat Tuhan dalam hidupmu, kamu tidak bisa terobos. Ya, karena itu apapun resikonya, lawan itu macet dan katakan, Tuhan, saya mau beribadah. Saya ingin sekali menyampaikan ini terus-menerus kepada kita. Jangan pernah berhenti dalam soal yang satu itu, ibadah. Karena kalau kita korupsi, itu akan menjadi masalah besar dalam hidup kita. Yang kedua, pelayanan. Banyak orang yang tadinya rajin melayani lalu kemudian tidak lagi. Saya banyak menemukan pengalaman-pengalaman seperti itu dan ada beberapa alasannya. Yang pertama, bagaimana saya mau melayani, Pak? Di rumah, di istri saya, baru saya mau pergi pelayanan, cerewetnya luar biasa, ya kan? Saya bilang cerewet itu tanda istri mengasihi. Ada apa? Bapak-bapak kalau istri cerewet itu tanda cinta, ya. Apalagi asli nanti ya. Kalau asli Fradi, ya kan? Nanti kan mau beli kalau asli cerewet tanda cinta, gitu ya. Tapi jangan baru menikah nanti sudah cerewet begitu ya. Jangan dulu tunggu 3 bulan baru cerewet gitu ya. Saudara, kalau istri cerewet atau suami kita, yang mungkin tadi suami saya kira jarang cerewet ya. Ada di sini suami cerewet, ya jangan saya lihat ya. Walaupun ada tapi jarang ya. Karena ibu-ibu itu memang harus cerewet. Kan saya sudah berkali-kali bilang, penelitian menjelaskan seorang perempuan juga ibu harus mengeluarkan berapa kata sehari? Berapa? 10.000. Berapa kata? 20.000. 20.000 kata sehari harus keluar. Kalau nggak keluar dia nggak normal, ya kan? Kalau nggak keluar dia nggak normal. Makanya kalau ibu cerewet normal begitu ya. Ya kan? Di majelis kalau banyak yang ngomong ibu-ibu ya kita cukup mengerti begitu ya. Kita cukup mengerti. Laki-laki 10.000, perempuan 20.000. Coba bedanya jauh sekali kan? Makanya kalau laki-laki pendiam ya maklumin lah begitu ya. Dulu saya bebas sekali istri saya tetap saya pada 1 tahun menikah, Arsi sama Claudia. Cerai sekali ini mau menjadi kan? Kalau setelah saya baca penelitian ini, lalu kemudian saya sadar begitu ya. Pak, kamu ini bagaimana? Sehat istri saya, sehat istri saya ya. Karena dia harus mengeluarkan 20.000 kata. Yang saya risau tidak penasaran kalau dia diam dari pagi sampai malam. Maka dia diam. Wah sakit ini kalau salah. Kalau nggak sakit berarti ada yang bernafas ya. Saudara, tetap melayani. Saya bilang kepada bapak ibu, karena cerewetnya istri pasti untuk kebaikan bapak, ya kan? Pasti untuk kebaikan suaminya. Mungkin soal baju, soal apa saja. Kalau bapak-bapak di sini pergi melayani, tidak ada komen dari istrinya, itu dipertanyakan, ya kan? Ibu-ibu pasti perhatian, Pak, bajunya nggak cocok ini warnanya, masa kuning di atas biru di bawah, ya kan? Ya kan? Atau merah di atas kuning di bawah, ya kan? Tidak ada lah yang begitu ya. Ada saya rasa kalau sampai seperti itu. Kemudian ada yang mengatakan saya tidak melayani lagi Pak karena ada yang saya tidak suka di gereja ini. Saudara-saudara,
Dan saya belajar, ada seorang opa di tempat saya dulu di Ciledug, dia pernah kelas ya sama seorang majelis, katakanlah ketua majelis. Yang lain mundur, kelompok dia yang kelas itu yang lain mundur, dia tetap datang, dia main organis, dia jadi organis. Saya pernah diskusi sama dia, sampai berpura air mata bagi dia cerita. Dia bilang, "Papi, sebenarnya saya tidak mau seperti tapi ya mau bilang apa, dia juga keras." Cuma saya bilang, yang saya senang ialah walaupun opa bentrok sama dia, tapi opa tetap melayani. Papi, pelayanan itu urusan saya dengan Tuhan, bukan urusan saya dengan dia. Dan itu saya ajukan ke POM. Saya ajukan ke POM. Bapak Ibu, ada yang punya alasan seperti itu? Pelayanannya dia kurangi atau dia hentikan hanya karena ada orang yang dia tidak suka? Ingat, kita melayani bukan untuk orang itu, tapi untuk Tuhan. Selanjutnya, saudara, ada orang yang mengatakan saya tidak aktif lagi Pak. Karena apa? Karena jarang. Ya, karena jarang. Ya, saudara-saudara, saya tidak usah bahas karena di sini jaraknya jauh-jauh semua ini, ya kan? Karena ini, ya sekretaris kami, pengatua yang itu di Sukabumi tinggalnya, ya kan? Jauh sekali. Yusuf di Buaran, Miss Oli itu dari Ciracas, ya kan? Ya, Cipayung, ini Eki usia dari Cikarang, coba bayangkan itu ya. Tiap pagi datang Cikarang, jauh sekali. Lalu kemudian Pak Felis dari Pabelan, gitu kan? Kalau misalnya kita mau bimbadui sama Pak Felis, itu sarapan memang 2 kali. Perjalanan 2 jam, ya kan? Walaupun di sana nanti ada makan, tapi saya harus sapa semua santap memang 2 kali karena 2 jam perjalanan. Ya kan? Kalau pas macet itu bisa 2 jam. Itu kita kalau itu sudah sampai di Bandung. Saudara, puji Tuhan di sini tidak mempermasalahkan lagi soal jahat. Ya, tidak ada lagi persoalan soal jahat, gitu ya. Mau dari mana-mana datang, ya kan? Ya, Deon sama dengan baik. Kemudian siapa lagi yang jauh-jauh? Ada yang dari Keburiu, ada yang dari Cibubur, gitu ya. Ada yang dari Pemulang, dari mana-mana lagi ya. Saya lihat ya. Saya punya perasaan terhibur kalau misalnya yang jauh-jauh itu datang. Jadi apapun problema kita melalui jauh dari jauh dia datang. Ada yang bilang, Pak, saya mengurangi pelayanan saya karena Pak, saya mulai kurang sehat, ya kan? Mulai kurang sehat. Saya bilang Bapak Ibu, jangan pernah jadikan itu alasan. Saya sudah mulai sakit Pak, akan tambah sakit. Bukan saya menimpahi orang. Ada orang yang tadinya aku melayani, lalu kemudian sakitnya mulai dia rasakan, dia stop pelayanan karena sakit. Dan di majelis, kalau ada yang bilang, Papi, saya tidak datang dulu ke gereja ya, karena saya agak kurang enak badan atau flu. Tidak ada alasan bagi saya. Selama saya lihat ada Mama Abel datang ke gereja, ya kan? Jadi, ketika Mama Abel datang di gereja, alasan apapun itu saya tidak terima. Karena Mama Abel dengan kondisi terbatas, dengan fungsi roda dari Pemulang datang ke gereja. Jadi terima kasih Mama Abel, saya punya alasan yang kuat untuk mengatakan bagus saja sudah beralasan. Mama Abel jauh-jauh dengan kondisi yang terbatas bisa datang. Saudara-saudara, jangan kondisi itu lalu kemudian merusakkan dalam tanda petik ya, menghentikan atau kemudian mengurangi ibadah kita, doa kita dan pelayanan kita. Sebab ini saya mau menjelaskan, dan itu sudah pernah saya jelaskan. Suksesmu, kemudian cemerlangnya karirmu dimulai dari sini, dari ibadahmu dan doa. Dimulai dari sini. Dan saya percaya. Banyak orang lupa soal ini. Sebab di Efesus 1 ayat 3, terpujilah Tuhan dan Allah Bapa kita, ya, Allah Bapa dari Tuhan kita Yesus Kristus, yang telah memberikan kita berkat segala berkat surgawi di dalam hidup kita. Saya akan pernah jelaskan ayat ini begini maksudnya.
Saudara, yang disebut berkat surgawi itu ialah sebuah sifat-sifat dasar doa, ibadah, pelayanan. Itu kalau bukan Tuhan yang berikan susah. Makanya saya setiap kali berdoa tengah malam ini sebelum saya tidur, saya bilang, Tuhan, biarlah hati sebagai hamba tetap ada dalam diri saya untuk melayani. Dan banyak orang lalu kemudian tidak mau melayani lagi. Ada yang terjun di dunia politik, alasan keuangan dan lain sebagainya. Ya saya puji Tuhan sampai hari ini bersama keluarga masih ada dalam koridor itu. Ya, saya mendoakan juga majelis saya supaya ada dalam spirit yang sama, mau melayani. Karena namanya melayani ini kalau Tuhan tidak tahu susah Pak, susah Pak. Nggak bisa dipaksa-paksa. Kalau dipaksa-paksa itu pencitraan. Sekali dapat hambatan, dia akan mundur, dia tidak lanjutkan lagi. Tapi kalau Tuhan yang tahu apapun yang terjadi, siap. Baca mengenai akhir hidup dari rasul-rasul Yesus. Ya, di luar Yudas, kemudian ada Matias pengganti Yudas. Semuanya mati dengan mengenaskan. Petrus dia akhir hidupnya mati dengan cara apa? Disalibnya dengan cara bagaimana? Terbalik. Ada beberapa murid yang lain disalib terbalik, yang lain dipancung, yang lain digantung. Selalu ada sukacita di hati mereka. Beberapa bapak gereja yang saya baca sejarahnya ketika mereka mau digantung, mereka orang-orang itu pikir pasti dia akan ketakutan. Tidak. Salah seorang tokoh bapak gereja yang saya baca ketika dia mau digantung, dia nyanyi apa? Saya mau ikut Yesus sampai dia gantungan. Tapi gemah lagu itu sampai hari ini. Saya mau ikut Yesus sampai selamat. Itu kalau Tuhan tidak tahu Bapak Ibu, cuma hadapi sesuatu, kita akan ketakutan luar biasa. Kita akan ketakutan. Ya, nah itu Tuhan yang beri. Dan kemudian kalau semua attitude dasar itu ada dalam diri kita, maka kita akan menjadi pribadi yang unggul. Orang yang punya attitude dasar dia tadi, yang menerima berkat surgawi, sebuah hidup yang penuh penyerahan, juga punya doa kuat, ibadahnya kuat, maka pada gilirannya orang itu akan melahirkan sebuah kualitas diri yang luar biasa. Dia pasti disiplin. Orang disiplin itu biasanya pasti taat dalam hal kerohanian. Dia pasti punya loyalitas, bukan cuma rajin di depan bos, lalu di belakang bos kongkang kaki. Dia punya kemudian dedikasi, dia punya pengorbanan. Ya, saya sangat terkesan dengan Ustaz di sebelah saya, ya, teman ngobrol saya. Dia berapa kali itu menjadi guru teladan, dia mengajar dia juga Ustaz. Kenapa? Karena dia hadir 1 jam sebelum jam sekolah. Jam sekolah misalnya jam 7:30, 7:30 dia sudah datang. Saya bilang, Ustaz, untuk apa datang? Saya datang bukan cuma mengejar waktu itu sebagai yang ditentukan oleh sekolah. Saya memperhatikan situasi. Kemudian kalau pulang 1 jam sesudah jam sekolah, baru dia pulang. Yang lain udah pulang, saya tidak. Saya perhatikan dulu situasi. Jadi nggak pernah terlambat. Ya, saya dulu kan pernah cerita orang tuanya, Pak Andreas Palini. Itu dia kerja di Kompas Gramedia 35 tahun. Diangkat oleh Pak Yakob Utama, Yakob almarhum dia diberi penghargaan sebagai pegawai teladan. 35 tahun tidak pernah terlambat satu kali pun. Tidak pernah terlambat satu kali pun. Jangan bicara soal nggak hadir, terlambat. Sedangkan terlambat saja tidak, berarti dia hadirnya luar biasa. 35 tahun makanya dia diangkat dan orang salut. Tapi dia rajin bergereja, ya kan? Dia rajin bergereja, ya. Luar biasa. Jadi Bapak Ibu saudara, jangan sampai kondisi-kondisi di luar diri kita ataupun yang muncul dari dalam diri kita, entah dari keluarga atau dari kita sendiri, lalu mengurangi
saya punya keyakinan begini. Kalau kita tetap taat, maka Tuhan akan bangun kita luar biasa. Amin. Saya pernah menceritakan Rayu Suwali Sinampu itu pendeta dari Kristia dari Manado. Jadi waktu dulu kami sama-sama sekolah di Katena, dia orang Taliban tinggal di negeri. Dia pakai sepatu apa? Robek. Saya pernah pakai sepatu robek itu di SD sekolah dasar. Ketika wali kelas saya, keluarga juga ibu ini wali kelas saya, melihat sepatu saya robek, dia pulang ganti sepatu. Saya nangis menjadi kesedihan-jadinya sama papa saya. Papa bilang, kalau tidak ada uang mau bikin apa? Biar kamu menangis sampai air mata darah, itu tidak punya uang. Saya berhenti sore, saya ke belakang rumah, saya lihat di situ ada cat kayu bekas. Sepatu saya kan kayak seperti yang dulu pun belum ada seragam. Lalu saya cek bagian sobek, kering saya tambah lagi, kering sampai dia tebal. Besok pagi saya masuk setelah baris berdoa, masuk balik kelas bilang, oh ya sudah nggak robek lagi. Saya masuk, bisa belajar. Tapi saya lupa setelah jam istirahat, dulu kan istilahnya jam bersenam, ya. Setelah jam istirahat keluar lapangan ada bola di situ langsung saya tampar, langsung catnya itu keluar, lepas dan sobek lagi. Waktu saya masuk kelas saya pikir saya diusir, ibu wali kelas bilang begini, kasihan sekalinya. Udah masuk saya ke tapi teman saya waktu sekolah SLTA sepatunya robek, ditegur sama guru. Besok dia datang sepatu baru, tapi bukan sepatu, jengkel botolnya dia potong bagian bawahnya, dan itu dia pakai. Itu orang gigi sekali. Dan terus terang saya belajar sama dia, salah satunya di Makassar. Nggak ada uang waktu itu, beasiswa saya stop. Dia bilang, Pines mau apa? Mau cari makan gaji? Ayo, cek rumah orang 10.000 satu hari. Jadi dia cari-cari di Makassar siapa yang punya rumah mau dicat, kami lah yang kerjakan. Sampai kemudian ada rumah dosen kami orang Australia, kami yang cat 10.000. Kalau bukan dia mungkin saya sudah pulang. Saya kan tentara asli, pos asli, ya kan? Orang pos kalau sudah mentok begitu pulang. Ya kan? Tapi dia latih saya dikerjakan. Akhirnya kami berdua kumpul 10.000 sampai 400.000 bayar uang sekolah. Tapi pengalaman itu sungguh sangat luar biasa. Yang saya suka dari dia adalah dia rajin melayani. Dia rajin melayani begini. Tidak apa-apa saya cerita ya, ada beberapa orang muda. Setiap kali kita selesai kebaktian di kapel kampus, kapelnya itu usaha ya, bangunan Belanda. Setelah orang berubah, dia ambil kita ibadah. Lalu kemudian dia buka organ, dia permisi sama sisi rohanian. Boleh nggak saya latihan? Dia latihan. Dia latihan. Kurang lebih 2 bulan jadi dia. Lalu kemudian orang rohanian bilang, kau bisa. Kita jatuh dan dijatuh. Setelah setahun dia melakukan pelayanan di kapel, rupanya ada orang-orang yang tahu bahwa dia bisa main organ. Lalu dia diminta di GPIB itu, lama-lama di tempat yang lain, jadi dia organisasi hebat. Sampai di Manado dia masih main. Saya bilang ini orang diberkati luar biasa. Saudara-saudara, pada akhirnya saya mau mengatakan, jangan pernah terhenti soal attitude awal yang dibangun oleh orang tua. Ibadah, gereja, melayani. Hanya karena macet, hanya karena jarak, hanya karena penyakit. Hanya apalagi kalau dipengaruhi oleh orang lain. Katakan tidak kepada semuanya. Sebab saya ingin tetap di dalam koridor iman. Tuhan memberkati kita. Amin. Persembahan pujian dari Persekutuan Bapa.
Sige, maju.
kemuliaannya Tuhan sajalah yang memuliakan. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri dan bersama-sama sekalian orang percaya di segala tempat dan sepanjang zaman kita ikrarkan iman kita menurut pengakuan iman rasuli yang mulia. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal yang dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari Allah, yang menderita dan disangka mati dan dikuburkan turun dalam berkaca. Pada hari yang ketiga bangkit kembali dari kematian, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang bersama, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkit dari hidup yang kekal. Silakan duduk. Bapak Ibu, jemaat sekalian, setelah kita dilayani oleh pemberitaan firman Tuhan, maka sekarang marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan sambil mengingat firman ini. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Mazmur 50 ayat 20. Mari bersama-sama kita akan mendoakan persembahan dicoba berdiri. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit, di
dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Amin. Silakan. Pokok-pokok warta jemaat Minggu 4 Mei 2025. Shalom. Majelis jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang mengikuti ibadah saat ini baik secara onsite di gedung gereja ini maupun secara online melalui live streaming di rumah masing-masing. Kami mengucapkan selamat datang kepada jemaat yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini. Jika ada Bapak, Ibu, dan Saudara baru pertama kali hadir saat ini, dimohon untuk berdiri. Boleh maju ke depan untuk memperkenalkan diri. Nama, asal, dan tujuan berkata. Shalom. Shalom. Perkenalkan, nama saya Agnes Romke, asal dari Owi. Di sini di Revolusi. Lagi pekerjaan kerja di Gadai. Shalom, perkenalkan nama saya Pujian Berkatogulu, saya asal dari Desa Kambang. Di sini saya di Bekasi dan di daerah Cibitung. Pekerjaan sebagai pekerja gadai. Terima kasih sudah berkenan hadir dan beribadah bersama kami. Bapak, Ibu, dan Saudara yang ingin menjadi anggota jemaat GKST Gloria Jakarta, silakan menghubungi sekretaris jemaat dan mengisi formulir keanggotaan usai ibadah ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman hari ini, Pendeta Pinehas Didengi. Juga terima kasih kepada para majelis, organis, prokantor, kelompok pujian, operator kamera dan alat-alat live streaming yang sudah melayani dalam ibadah saat ini. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari atas pelayanannya hari ini. Kebaktian minggu depan hari tanggal Minggu 11 Mei 2025 pukul 10.00 WIB. Pelayan firman Pendeta Rinaldi Damani. Mohon agar jemaat tidak melewatkan kesempatan beribadah minggu depan dengan mengikutinya secara onsite di gedung gereja ini atau secara live streaming dari rumah masing-masing. Dukungan doa bagi yang sakit. Mohon dukungan doa dari jemaat sekalian untuk saudara-saudara kita yang berada dalam keadaan sakit maupun dalam proses pemulihan. Semoga jemaat tangan Tuhan memulihkan dan menyembuhkan saudara-saudari kita yang namanya tercantum maupun tidak dalam pokok-pokok doa syafaat. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16b. Ulang tahun. Majelis jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan keluarga-keluarga yang merayakan ulang tahun pernikahan sejak tanggal 28 April sampai dengan 4 Mei 2025. Kiranya Tuhan senantiasa menganugerahkan sukacita dan berkat-Nya dalam menjalani hari-hari hidup selanjutnya. Ibadah persekutuan Bapa hari tanggal Minggu 4 Mei 2025 pukul 11.30 WIB
atau usai ibadah jemaat. Pelayan firman Bapak Arthur Jansen. Liturgos Penatua Noldi Waneka. Bacaan Roma 16 ayat 1 sampai 2. Tema dukunglah setiap orang yang bekerja bagi Tuhan. Ibadah persekutuan remaja hari tanggal Jumat 9 Mei 2025 pukul 19.00 WIB atau melalui aplikasi Zoom. Liturgos Anak Abel Persoa. Pelayan firman Nona Agnes Konga. Tema Iman Stefanus. Bacaan Kisah Para Rasul 7 ayat 54 sampai 60. Ibadah persekutuan pemuda hari tanggal Minggu 11 Mei 2025 pukul 11.30 WIB atau usai ibadah jemaat. Pelayan firman Penatua Feris Toruno. Liturgos Saudari Elvira Koroilu. Tema jangan takut untuk diproses. Bacaan Yesaya 41 ayat 10. Ibadah persekutuan anak hari tanggal Minggu 11 Mei 2025 pukul 10.00 WIB. Bacaan Kisah Para Rasul 7 ayat 54 sampai 60. Tema makna Injil dan iman orang percaya. Guru sekolah minggu Kakak Audrey Purnama. Pendamping sekolah minggu Kakak Vera Toruyu. Aksi peduli Persekutuan Pemuda Jemaat Gloria dalam rangka memaknai Paskah yang sudah kita rayakan bersama. Persekutuan Pemuda Jemaat Gloria Jakarta akan melaksanakan kegiatan aksi peduli dengan saudara-saudara yang lebih membutuhkan. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada hari tanggal Minggu 4 Mei 2025 waktu pukul 16.00 sampai 18.00 WIB. Tempat Panti Asuhan Kasih Anugerah. Alamat Jalan Primadona RT 07 RW 05 nomor 01 Tegal Alur Kalideres Jakarta Barat. Bagi Bapak Ibu yang ingin berpartisipasi dalam aksi berbagi kasih ini dapat menghubungi pengurus Persekutuan Pemuda Jemaat Gloria Jakarta usai ibadah ini. Tuhan senantiasa memberkati gerakan iman ini. Warta nikah sesuai dengan formulir permohonan pemberkatan pernikahan yang diterima Majelis Jemaat pada tanggal 21 April 2025 atas nama calon mempelai Frandi Abdi Putra Tentenali dan Alsi Marcelina. Pemberkatan pernikahan akan dilaksanakan pada hari tanggal Kamis 15 Mei 2025 pukul 15.00 WIB sampai selesai. Tempat Kapel Rumah Sakit Primaya PGI Cikini. Pelayan Pendeta Phineas Tendengi, Diaken Karina Kelowo, dan Penatua Yorinus Semoga. Bimbingan nikah ketiga akan dilaksanakan pada hari tanggal Senin 5 Mei 2025 pukul 19.00 WIB. Tempat aplikasi Zoom. Topik ibadah dan doa dalam keluarga. Pelayan Pendeta Phineas Tendengi, Penatua Yurin Semoga, Penatua Noldi Waneka. Bimbingan nikah keempat hari tanggal Rabu 7 Mei 2025 pukul 19.00 WIB. Tempat aplikasi Zoom. Topik menata waktu karunia Tuhan. Pelayan Pendeta Phineas Tendengi, Penatua Selvi Ari Sagonda, Penatua Feris Toruno. Persiapan akhir dan latihan liturgi dilaksanakan pada hari tanggal Minggu 11 Mei 2025 pukul 12.00 WIB atau usai ibadah jemaat. Tempat Kapel Rumah Sakit Primaya PGI Cikini. Pelayan Pendeta Phineas Tendengi, Penatua Hermina Kelowo, Penatua Gurion Musara. Mohon dukungan doa jemaat agar kegiatan ini berjalan baik dan lancar. Terima kasih, Tuhan memberkati. Warta keuangan jemaat. Warta keuangan jemaat dapat dilihat dalam halaman terakhir Warta Jemaat PDF. Adapun saldo keuangan jemaat sampai hari ini adalah Rp9.122.239. Bagi jemaat yang ingin menyalurkan dananya
untuk mendukung pelayanan GKST Gloria Jakarta dapat mengirimkannya ke rekening jemaat yang tercantum di warta PDF atau di halaman sampul keluarga tata ibadah. Himbauan demi menjaga kebersihan dan kelestarian kapel PGI Cikini sebagai salah satu cagar budaya Indonesia dan lingkungannya. Kami menghimbau kita semua agar tidak makan dan minum di dalam kapel dan juga membuang sampah pada tempatnya. Demikian warta jemaat hari ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Kepada calon mempelai Franti dan Marsi, silakan. Ini calon mempelai yang akan diberkati pada tanggal 15 Mei yang akan datang. Terima kasih, silakan. Warta tambahan, sebentar sore jam 4 ada undangan dari keluarga Mandiri Sarungku, karena beberapa waktu lalu ada kedukaan almarhum Sandro Charles Mandiri, dan sebentar sore keluarga dari almarhum mengundang kita untuk hadir dalam ibadah syukur. Ibadah syukur akan dilaksanakan di rumah duka dan Ayu yang waktu itu jadi tempat penyemayaman duka. Semoga jam 4 sore kiranya jemaat Gloria ada yang bisa hadir, bisa demikian warta tambahan. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, kita akan menaikkan pokok-pokok soal kita. Mari kita satukan hati kita berdua. Tuhan, terima kasih kami boleh beribadah dan mendengarkan firman. Kiranya firman menjadi kekuatan bagi kami untuk terus berdiri teguh di dalam iman percaya, supaya kami tidak terpengaruh oleh hal-hal di sekitar kami, apakah itu kondisi cuaca maupun juga pengaruh dari teman-teman atau manusia yang berada di sekitar kami. Tolonglah kami Bapa, supaya kami tetap memiliki ketetapan hati untuk menyatakan iman dan percaya kami, kasih dan anugerah keselamatan melalui cara kita. Tuhan, kami bersyukur jikalau pada hari ini seorang bayi dari keluarga Kang Kopi Mutadayu boleh dibawa ke gereja untuk kali yang pertama. Bayi perempuan bernama Bernadette Mereka Novela Kang Kopi. Terpujilah nama Bapa. Kami berdoa Tuhan berkati anak ini dalam seluruh pertumbuhannya. Bahkan juga kami berdoa Tuhan berkati untuk orang tuanya, Ibu Risma dan Pak Agustinus Kang Kopi. Tuhan menaungi keluarga ini. Dan secara khusus kami bersyukur karena Oma dari mereka datang dari Kelora boleh bersama-sama dengan kami, Ibu Ledentobe Tadang. Tuhan berkati Oma, kiranya kasih-Mu menyertai. Kami juga berdoa untuk kehadiran dari Ica, Yadi, bahkan juga Ibu Duri Galamba, khususnya yang baru pertama hadir, Isya dan Iren. Tuhan Engkau berkati mereka, berkati kami dalam ibadah ini, baik yang mengikuti secara langsung di sini maupun juga karena kondisi kesehatan, karena pekerjaan dan karena usia lanjut mengikutinya secara live streaming. Kiranya berkat Tuhan melindungi kami dalam kehidupan selanjutnya. Kami berdoa untuk saudara kami yang sakit, Ibu Erna Kumbatu, anak Triliun Sunturi Yuan Cenggung, Ibu Elvira Tinda Sinolini, Ibu Pendeta Nani Makiri yang berobat di Rumah Sakit Fatmawati, Ibu Indah Merini, Ibu Ida Liulana. Biarlah kasih Tuhan akan menjamah mereka sehingga mereka diberikan dari penyakitnya. Kami mendoakan yang dalam proses pemulihan Ibu Firma Paso Mareta, Saudara Menko Bapak Hans Mundawani, Bapak Ketut Veteran, Bapak Saifuman Kulewata Doa, Ibu Dori Galamba, Bapak Firman Penggundaku, Bapak Firman Pongan, Ibu Owakili, Ibu Meselina Kolobo. Kami memohon kepada Tuhan
biarlah langkah-langkah medis yang ditempuh akan semakin menumbuhkan kepulihan dalam diri mereka. Kami mendoakan yang ulang tahun 28 April, Seanara Senja Ekaristi 2 Mei, Gabriel Aipasa 3 Mei, Dr. Meli Stefani Pagala. Tuhan memberkati saudara yang berulang tahun sehingga dalam kehidupan melalui waktu yang telah Tuhan bentangkan mereka beroleh kasih karunia Allah dalam kehidupannya. Kami berdoa untuk pelayanan kami Tuhan bersama-sama dengan gereja-gereja di Sulawesi Tengah. Tuhan berkati pelayanan-pelayanan yang diwujudkan. Kami mendoakan gereja-gereja di Indonesia. Tuhan memberkati seluruh pelayanannya. Tuhan berkatilah anak-anak kami. Kami mendoakan saudara-saudara yang sedang berlayar. Tuhan Engkau kiranya melindungi mereka di tengah samudra ataupun di negeri-negeri di mana mereka berlabuh. Kami mendoakan ibu yang sedang mengandung, di antaranya Ibu Indonesia Prasetya Dalisen. Kami mendoakan rumah sakit ini Tuhan, kiranya Engkau menyertai seluruh proses pembangunan. Demikian kapel segini ini, Tuhan berkatilah di mana kami selalu bersekutu beribadah menyembah dan memuliakan nama-Mu. Kami mendoakan panitia pembangunan dan rencana untuk pengadaan gedung ibadah GKSD Glory Jakarta. Tuhan berkatilah langkah-langkah yang ditempuh. Ya Bapa di surga, kami mendoakan bakti sosial dalam rangka Paskah dari Persekutuan Pemuda yang akan dilakukan di Panti Asuhan Anugerah Kalideres. Tuhan berkatilah. Kami mendoakan ibadah syukur dari keluarga Mantili Serong sebentar dan sore di Bekasi di Rumah Duka Dharma Agung. Tuhan berkati seluruh pelayan yang dilaksanakan. Ya Bapa, saat ini juga kami mendoakan hamba-Mu di Pendeta Dian Patiku yang ditimpa duka dengan meninggalnya ponakan yang bernama Firna Pasambaka di Tenusu. Tuhan, kiranya Engkau menguatkan Ibu Pendeta Dian Patiku, Engkau menguatkan keluarga besar Pasambaka atas kehilangan ini. Biarlah kasih Tuhan menyertai. Terima kasih seluruh langkah hidup kami hari ini kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Demikian juga kerja dan pelayanan kami di minggu yang baru. Tuhan besertalah dengan kami. Ya Tuhan, ini kami semua datang berserah kepada-Mu. Pakailah kami Bapa dalam setiap langkah kehidupan kami. Jika Tuhan tidak beserta dengan kami akan goyah. Tapi jika Tuhan berada bersama-sama dengan kami, siapa lawan kami? Kami mendengarkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari penyakit, karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Saudara-saudara, dengarkanlah firman tentang amanat pengurusan kita yang tercantum dalam Mika 6 ayat 8. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah-Mu.
kembalilah dalam damai sejahtera, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar pada hari ini. Terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita tetap berdiri, bersama-sama kita menyanyikan lagu penutup Kirim Jemaat 432 ayat 1. Demikian ibadah kita pada hari ini. Gembala